Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selai dan Soleha semua, berjumpa lagi dengan Bu Marina. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Yuk, untuk menambah keberkahan perjumpaan kita hari ini, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ini bisa Soleh dan Soleha baca di buku tema 1 halaman 7 sampai dengan 14 ya. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Pembahasan kita berikutnya adalah 5 tokoh pendiri ASEAN. Adam Malik, perwakilan Indonesia. Tun Abdul Razak, perwakilan Malaysia. Narciso Ramos, perwakilan Filipina. Tahatan Koman, perwakilan Thailand. Dan S. Rajaratnam, perwakilan dari Singapura. Soleh dan Soleha, setelah kita mengetahui 5 pendiri ASEAN, yuk kita cari tahu 10 negara anggota ASEAN. 5 teratas anggota ASEAN merupakan pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di tahun 1984, Brunei Darussalam bergabung, disusul Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir bergabung adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya, kita mengenal kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara berikutnya adalah Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Safes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama George Town, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. George Town adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara yang ketiga adalah negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan budayanya masing-masing. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Agama yang paling banyak dianut di negara ini adalah agama Islam. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencaksilat. Ada 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga rafflesia. Bangsa Indonesia memiliki budaya gotong royong.
Budaya gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Indonesia juga memiliki tarian dan kesenian yang sudah dikenal masyarakat dunia, seperti tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Kesenian yang terkenal antara lain wayang dan reok Ponorogo. Negara yang keempat adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dalam bahasa Inggris sebagai pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Po dan Apo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata kuya, ate, manong, dan manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabatan tangan adalah bentuk salaman yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Sama seperti masyarakat Indonesia, Filipina menetapkan bunga melati putih sebagai bunga nasional negaranya. Negara berikutnya adalah negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Makanan terkenal di Kamboja adalah chaha yang berarti tumisan. Kamboja menjadikan bunga rumdol sebagai bunga nasionalnya. Keenam, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Bunga nasional dari negara ini adalah bunga padauk atau dalam bahasa Indonesianya disebut angsana. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 183 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Orang Vietnam menjadikan bunga teratai dan krisan sebagai bunga nasionalnya. Negara ke-8 adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan nama penemunya yaitu Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Laos menjadikan bunga Dok Champa sebagai bunga nasional negaranya. Dok Champa di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai bunga Kamboja yang memiliki warna kuning di bagian tengah bunganya dan putih di bagian luarnya. Negara ke-9 adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal.
Singapura menjadikan anggrek Vanda Miss Joaquin sebagai bunga nasionalnya sejak tahun 1981. Negara ke-10 adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Parthe Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramaken adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Thailand menjadikan bunga Ratchaburi Ruek sebagai bunga nasionalnya. Karena warna kuning dari bunga ini dianggap orang Thailand sebagai simbol kesatuan dan keharmonisan masyarakat Thailand. Soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara letak geografisnya berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Belanga di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia di bagian barat. Daratan berbentuk gugus kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugus kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalan transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak bumi dan gas bumi. Cukup sekian penjelasan dari Bu Marina. Kita tutup perjumpaan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berlatih dan belajar, selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.